Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, hari ini kita mau belajar SKI. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Silakan duduk yang rapi. Duduk yang rapi, yang tenang. Makanannya disimpan dulu. Kita mulai. Baiklah, Bu Guru akan pimpin doa. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi kalian sudah murojaah hafalannya kan? Ya. Nah, dibiasakan setiap hari murojaah hafalan jangan ketinggalan. Karena itu upaya kita menjaga hafalan Al-Qur'annya ya. Baiklah, Bu Guru mau absen. Siapa ini yang belum hadir hari ini? Saya Nul, Bu. Martono. Kantin. Martono. Kantin, Bu. Kantin dia, Bu. Oh ya, ada tadi ya, malam bolos. Baiklah, Bu Guru mau mengingatkan sedikit materi belajar kita di minggu yang lalu tentang awal Nabi Muhammad menjadi nabi. Itu diawali dari Nabi Muhammad sering menyendiri, berhalwat di Gua Hira. Nah, sebelumnya akan Bu Guru tampilkan PowerPoint biar kalian dapat melihat dan mengetahui tujuan belajar kita hari ini apa saja. Dilihat ya. Ini Bu Guru bacakan secara ringkas saja. Setelah belajar ini kalian diharapkan dapat memahami, menceritakan kembali, bersikap tabah dan meyakini akan pertolongan Allah itu akan datang. Nah, ini pelajaran kita minggu lalu, wahyu pertama turun. Nabi berhalwat menyendiri di Gua Hira, memikirkan umat pada waktu itu, memikirkan kaum kafir Quraisy yang bersikap jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu secara pemikiran tidak bodoh. Mereka punya IQ yang tinggi, pandai berdagang, berbudaya, tetapi akhlaknya buruk. Maka dinamakan jahil atau bodoh. Mereka melakukan hal-hal keburukan. Apapun yang menguntungkan diri sendiri mereka lakukan. Berfoya-foya, bermabuk-mabuk, berjudi, hal-hal yang buruk. Bahkan membunuh anak perempuannya karena malu punya anak perempuan. Menyedihkan ya, karena dianggap tidak bisa diajak perang, punya anak perempuan memalukan pada waktu itu. Nah, kemudian turunlah wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berhalwat, sedang menyendiri di Gua Hira. Kalian tahu surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Iya, ayat 1 sampai 5. Guru salah tadi ya. Baiklah, nah kemudian turun wahyu yang pertama itu, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, disuruh membaca. Nabi Muhammad ketakutan, didatengin oleh orang yang tidak dikenal, sendirian kan di situ, disuruh baca. Saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Tetapi dipaksa baca, kata malaikat Jibril.
saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali baca. Kata malaikat Jibril. Saya tidak bisa membaca sampai dipeluk kenceng sampai tidak bisa bernafas, sesek. Itu Nabi Muhammad ketakutan ya. Itu kisah ceritanya turun ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah dari situ pulang. Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya tadi ke istrinya. Istri Nabi Muhammad yang pertama, siapakah? Ibu Khadijah. Lupa ya. Nah, turun wahyu yang kedua, ini sebagai tanda. Nah, beberapa hari dari turun wahyu pertama, kemudian turun wahyu kedua. Nah, dari wahyu yang pertama itu kan sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Turun wahyu yang kedua itu sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad menjadi rasul. Artinya, dari turun wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad harus menyampaikan dakwah kepada umatnya, menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril harus disampaikan kepada umatnya. Gitu. Nah, dari situ Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kerabatnya didatengin satu-satu, diajak untuk menyembah Allah. Setiap hari Nabi Muhammad mendatangi keluarganya itu selama 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun ini adalah para as-sabiqunal awwalun. Ada 12 orang yang masuk Islam. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Bisa kalian lihat ini ada 12 orang. Ya, ada Ibu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad terus berdakwah dan 12 orang kawannya pun ikut berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini sangat ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Ada yang mau bertanya dari kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan? Dari menerima wahyu yang ketiga. Yang pertama kan jadi nabi, wahyu yang kedua menjadi rasul, wahyu yang ketiga perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Ya, surat Al-Hijr ayat 94. Nah, semenjak dari dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad itu mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Baiklah, dari kisah Bu Guru yang singkat tadi, ini akan Bu Guru bagikan soal tes. Kalian kerjakan ya, Bu Guru kasih waktu 7 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebisanya nanti kita bahas bersama. Catat dulu ya, Bu. Ya. Ya, udah selesai, Bu. Ya, baik. Perhatikan papan tulis dan lihat pertanyaan tadi yang Bu Guru sampaikan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di, jawab bareng-bareng. Gua Hiro. Di Gua Hira. Pintar. Nomor 2.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah setelah menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Mulk. Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Oh, salah berarti. Oh, Pak Asmuni. Jangan basing-basing Asmuni. Dengerin dulu tadi kan udah dijelasin. Anakku loh Bu. Soal yang selanjutnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama titik-titik 3-4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Memang pinter-pinter kalian. Nah, yang nomor 4, orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut Sabiqunal awwalun. as-sabiqunal awwalun. Sip. Nomor 5. Surat Al-Hijr ayat 94 adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk Berdakwah, Bu, berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan. A. Berdakwah secara terang-terangan. Baiklah. Ada yang mau tanya sejauh ini? Ada yang mau tanya? Paham Bu, paham Bu. Dari yang pertama tadi Bu Guru ceritakan? Sutopo, jangan ngobrol terus Sutopo. Perhatikan ya, jangan ngobrol. Iya Bu. Ya. Kalau orang Apa Ya. cuma orang 12 itu yang as-sabiqunal awwalun? Tidak. Ada berapa versi yang Bu Guru tahu, ada yang mengatakan ada 11 orang, ada yang membilang 12 orang, ada yang bilang juga 40 orang. Tetapi yang kita pelajari di buku ini ada 12 orang. Maka kita pakai yang ini saja. As-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 12 orang. Paham kan? paham, Bu. Ya. Paham Bu. Bu Guru simpulkan ya. Jadi belajar kita hari ini tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad itu dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang masuk Islam baru 12 orang dan mereka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan perintah dari berdakwah itu dari menerima wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Begitu ya? Ya Bu. Paham ya, Asmuni ya, Sutopo? Paham Bu. Paham Bu. Paham. Kemudian ini Bu Guru sampaikan untuk rencana belajar kita minggu depan. Kalian baca di buku cetaknya Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Atau kalian nanti buka YouTube lagi, cari channel yang menceritakan tentang awal dakwah Nabi Muhammad. Yang Bu Guru ceritakan tadi, kalian cari di YouTube, boleh disamakan ceritanya, biar bertambah pengetahuannya. Siap Bu. Ya, Siap. Sutopo, HP-nya jangan cuma main game aja. Iya itu. HP-nya buat Ya, Bu. belajar. Ya, Bu. Ya, Bu Guru cukup hari ini belajar kita. Mari kita tutup belajar kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.